Selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, minggu keempat di dalam bulan Mei 2020. Sudah berasa kita sudah 2 bulan lebih ya beribadah dengan cara online. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan pertolongan dan kasih Tuhan kita masih bisa beribadah meskipun dengan cara online. Kita mengucap syukur untuk semuanya ini. Saudara, kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita boleh menyediakan hati kita, mempersiapkan diri kita. Tuhan berada di bait sucinya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara, mari kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Bapa Surgawi memeliharaku, KPPK 423. Kita akan nyanyi refnya terlebih dahulu. Yeah.
Kita akan bersama-sama berdoa. Saudara, mari dengan bersehati kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya pujian kami sungguh boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan hati kami ya Tuhan. Dan juga memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menapaki, dalam perjalanan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi kondisi saat ini yang kami alami. Tuhan, kami satu sisi kami dilanda dengan kekhawatiran, tetapi di satu sisi kami bersyukur jikalau Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melihat semakin di dalam kehidupan kami bagaimana kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih kami berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami yang saling terus berupaya menanggulangi penyebaran virus corona. Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan. Segala kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan juga yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami sebagai warga negara untuk boleh ikut serta di dalam kami menjaga dan di dalam kami bersama-sama melakukan apa yang diinstruksikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, supaya kami juga taat kepada apa yang direncanakan untuk ke depan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan. Engkau yang berkati setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap jemaat Tuhan, setiap umat percaya yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi dari awal hingga akhirnya ibadah kami hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan meneruskan ujian kita. Ujian pada pagi hari ini semua kalau kita perhatikan bertema Tuhan memelihara. Bapa surgawi memeliharaku. Karena firman Tuhan yang akan disampaikan bertema Tuhan memelihara. Saya ajak kita boleh menyanyi kembali KPPK 422. Tuhan peliharamu.
Saya ajak kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan 6 ayat ini. Bapak Ibu bisa mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan yang sudah dibacakan ini biarlah boleh terus tinggal di dalam hati kita. Saudara, mari kita boleh kembali memuji Tuhan. Satu pujian El Shaddai. Mari kita juga boleh mempersiapkan hati kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. El Shaddai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh hambanya Guru Injil Linda Mega. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, di dalam kondisi yang sudah berlangsung beberapa bulan, namun kami masih mengalami kasih Tuhan
hidup kami masih terus Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan ketika masa-masa yang sudah berlangsung beberapa lama dengan cukup sulit ini, kadang membuat kami putus asa, kadang kami merasa begitu berat untuk menjalaninya karena berbagai kekhawatiran ada di dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti yang pada saat ini akan kami renungkan bersama, kiranya Tuhan juga akan menolong kami supaya firman Tuhan yang akan diberitakan kepada setiap kami tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menghiburkan kami, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mampukan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu Tuhan memelihara. Namun sebelum kita merenungkan lebih jauh untuk firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita melihat satu cuplikan video yang akan kita lihat sebentar.
kita sudah menyaksikan video tersebut. Tadi sebelum kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kita sudah juga menaikkan satu pujian yang berjudul Tuhan Peliharamu. Saudara, kisah yang terjadi ketika pujian ini dikarang, yaitu dikarang oleh seorang yang bernama Sivila Martin. Dia menuliskan pujian ini berdasarkan ketika dia mengalami satu pergumulan bahwa dia perlu bersandar untuk di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Nah, suaminya pada waktu itu, Pendeta Stillman Martin, akan pergi melakukan satu pelayanan yang cukup jauh dari rumah mereka. Namun kondisi Nyonya Sivila Martin sendiri pada waktu itu adalah di dalam keadaan yang kurang sehat, sakit keras pada waktu itu, sehingga penginjil Martin ini cukup khawatir apakah akan meninggalkan istrinya pada saat itu di dalam keadaan sakit keras. Bahkan sempat dia bergumul bahwa dia tidak akan melanjutkan pelayanan pergi ke tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka pada saat itu. Nah, di dalam pergumulannya tersebut ada seorang anak mereka, yaitu anak bungsunya, yang berkata, "Ayah, coba pikirkan baik-baik. Kalau Allah sudah tentukan bahwa ayah harus melayani umatnya, tidakkah ayah percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara ibu sementara ayah berada jauh dari ibu yang sakit?" Nah, saudara, ungkapan dari anak bungsu mereka ini begitu menggugah hati dari penginjil Martin, dan dia segera pergi untuk melakukan pelayanan. Nah, ungkapan ini jugalah yang membuat istrinya pada waktu itu menuliskan syair-syair dari lagu Tuhan Peliharamu tersebut. Ketika penginjil Martin tersebut pulang ke rumahnya, dia mendapati bahwa istrinya sudah dalam kondisi yang baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan tengah menuliskan syair-syair dari lagu Tuhan Peliharamu tersebut. Setelah syair lagu tersebut diselesaikan, diserahkan oleh Sivila kepada suaminya, dan suaminya lah yang mengubah lagu tersebut menjadi satu pujian yang sampai hari ini pujian tersebut kita nyanyikan menjadi satu pujian yang menguatkan kita di dalam situasi-situasi tertentu yang kita sedang alami, khususnya ketika kita mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Saudara, di dalam video yang di awal tadi sudah kita saksikan tentang jejak kaki. Saudara, kita melihat bagaimana ketika seseorang bergumul, melihat pada waktu-waktu tertentu dalam hidupnya, dia melihat bahwa jejak kaki yang tadinya 2 pasang kaki, sekarang hanyalah 1 pasang kaki saja. Dan itu justru terjadi pada waktu dia benar-benar sedang memerlukan Tuhan. Sehingga pada waktu itu dia bertanya kepada Tuhan, kenapa cuma 1 pasang jejak kaki? Saudara, ada masa-masanya seperti orang tersebut meragukan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah Tuhan tetap menyertai dia, bahkan khususnya di waktu masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Tetapi seperti pujian dari Tuhan Peliharamu, saudara, ada satu kalimat yang indah di sana dikatakan, tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Saudara, inilah yang memberikan kekuatan. Kita juga akan melihat lebih jauh bagaimana Tuhan memelihara kehidupan dari orang-orang yang dikasihinya, yang sudah kita lihat tadi dari kitab 1 Raja-Raja yang sudah kita bacakan. Nah, saudara, di sini kita melihat hal yang pertama, bahwa setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak luput dari masalah yang terjadi secara global. Saudara, hari ini berbagai kesulitan dialami oleh umat manusia, dan kita tentu saja, saudara, sudah cukup lama. Mungkin kita pun sudah ingin cepat selesai di dalam masalah pandemi corona pada saat ini. Masalah yang cukup menakutkan bagi kita karena menyangkut kesehatan kita, dan pada akhirnya juga berkenaan dengan nyawa kita sendiri. Nah, saudara, berkenaan dengan wabah virus yang masih terus terjadi sampai pada saat ini pun sudah memberikan dampak di dalam perekonomian dunia. Bahkan kita secara pribadi pun mungkin sudah kena imbas di dalam usaha, di
di dalam pekerjaan kita yang pada saat ini sedang masa-masa genting, di dalam pergumulan yang cukup berat. Nah saudara, dalam masa-masa yang seperti ini belum selesai, belum ditemukan vaksin dari virus corona itu sendiri. Saat ini diberitakan satu berita yang baru, dikatakan bahwa ada satu jenis tawon yang kalau digigit bisa mematikan pada saat itu juga. Nah saudara, melihat situasi yang terjadi, inilah situasi yang sedang terjadi di dalam dunia. Ini bukan masalah kita secara pribadi, tetapi masalah ini adalah masalah yang pada saat ini dialami oleh semua umat manusia. Kesulitan yang terjadi di dalam dunia bukan terjadi pada saat ini saja. Saudara, kalau kita memperhatikan sejarah yang telah terjadi, beberapa kali terjadi wabah-wabah ataupun kesulitan-kesulitan yang berlangsung di dalam dunia ini secara global. Nah saudara, salah satunya yang sudah terjadi yaitu terjadi pada zaman Elia. Apa yang terjadi di sana saudara? Di sana dikatakan tidak ada hujan selama bertahun-tahun pada waktu itu, beberapa tahun pada waktu itu. Artinya terjadi kemarau yang cukup panjang sekali. Saudara, ini bukan hal yang sepele. Ini bukan satu hal yang kecil bisa kita anggap remeh begitu saja. Ada satu kesulitan besar di dalam hidup pada waktu itu ketika dikatakan terjadi kemarau yang cukup panjang. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang menjadi penyebab bencana yang terjadi, bisa jadi itu adalah karena kesalahan manusia, sehingga menyebabkan bencana terjadi di mana-mana karena keserakahan manusia, karena keegoan manusia, maka banyak orang mengalami akibat dari bencana tersebut. Tetapi bisa juga bencana yang terjadi itu adalah karena disebabkan adanya teguran dari Tuhan sendiri, akibat dosa yang sudah begitu banyak dilakukan oleh umat manusia. Tidak pernah bisa lepas dari ingatan kita bagaimana Tuhan membinasakan dunia pada waktu itu, yaitu pada zaman Nuh, karena dosa yang sudah begitu banyak, sudah begitu besar dilakukan oleh umat manusia. Saudara, kalau kita memikirkan apakah hari ini pun Tuhan sudah merasa begitu kesal menghadapi umat manusia hidup di dalam dunia, begitu banyak dosa manusia dengan berbagai perkembangan yang terjadi, manusia melakukan lebih banyak lagi dosa dengan tingkat kualitas dosa yang semakin meningkat lagi. Bahkan segala sesuatu yang sebetulnya itu bertentangan dengan firman Tuhan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, atau sesuatu yang tidak perlu untuk dipusingkan, sesuatu yang gak apa-apa untuk dijalani. Saudara, dilegalkannya oleh beberapa organisasi tentang pernikahan sejenis. Saudara, ini pun satu hal yang sudah jelas sekali, satu dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya dengan memberikan teguran-teguran kepada manusia. Nah saudara, ketika zaman Elia, ketika terjadi bencana yang begitu besar pada waktu itu pun disebabkan adanya dosa yang dikatakan sudah menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara, dosa apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu jikalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-16, semua yang terjadi itu disebabkan adanya dosa dari Ahab. Ketika dimulai dia menikahi dari Isabel, yang kemudian dia membangun kuil Baal dan bahkan menyembah Baal itu sendiri, dan juga membuat patung Asyera, yaitu patung Dewi Kesuburan orang Kanaan. Sementara Baal itu adalah dewa kesuburan orang Kanaan. Saudara, ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Pemimpin yang seharusnya memberikan teladan, tetapi justru di situ memberikan contoh untuk melakukan dosa. Saudara, terlihat bagaimana dampak apa yang dilakukan pemimpin di dalam pasal 16 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan seorang yang bernama Hil membangun Yeriko, yaitu dengan mengorbankan anak sulung dan anak bungsunya.
Ini sudah menjadi satu kutukan yang disampaikan oleh Yosua. Pada waktu itu dikatakan orang yang akan membangun Yeriko di sana akan kehilangan anak sulung dan juga anak bungsunya. Sudah gambaran dari Hiel, rakyat Israel yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Ahab. Orang yang tidak mau tahu tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang penting hatinya dipuaskan, tercapai ego yang diinginkan pada waktu itu. Nah, saudara, ini yang terjadi. Dosa sudah begitu rupa di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu itu Tuhan mengutus nabinya, yaitu Elia, yang mengatakan bahwa tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun pada waktu itu. Nah, saudara, ketika dikatakan terjadi tidak ada embun, tidak ada hujan, apa yang akan terjadi, saudara? Ini bukan sekedar tidak ada hujan selesai, titik, tidak. Tetapi memberikan dampak yang cukup besar. Gagal panen sudah pasti akan terjadi. Kalau suatu negara itu mengalami gagal panen, maka pasti akan menimbulkan kelaparan yang cukup besar. Produksi gagal, maka perekonomian pun kena imbasnya, kena dampaknya. Perekonomian pada saat itu pasti akan hancur. Saudara, bukan cuma sampai di situ saja. Kita tahu dalam waktu sesaat saja, tidak sampai 1 tahun hujan itu tidak terjadi. Kita tahu pada masa sekarang, khususnya di Indonesia ini, terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara, menimbulkan penyakit di sana dan di sini. Kita lihat dampak yang terjadi, muncul penyakit yang cukup banyak. Nah, saudara, ini yang akan terjadi. Pada waktu itu, orang-orang yang hidup di zaman Elia pun pastinya ingin supaya badai itu cepat berlalu, seperti yang kita alami pada saat ini. Saudara, apakah orang-orang pada waktu itu sudah tahu bahwa hujan itu akan terjadi, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun? Kalau saya perhatikan di sini, tampaknya mereka tidak tahu. Elia hanya mengatakan tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Dari Yakobus 5 lah kita ketahui bahwa tidak ada hujan itu adalah kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi mereka pada saat itu tidak tahu. Saudara, bayangkan jika kita menjadi orang-orang yang hidup pada masa itu. Kita pada saat itu akan bertanya, kapan hujan akan turun? Kapan penderitaan ini akan berakhir? Kapan selesainya segala penderitaan yang sedang kita alami? Timbul kekhawatiran di dalam diri, di dalam hati orang-orang pada waktu itu. Bagaimana dengan besok jikalau hujan belum turun? Bagaimana jikalau terjadi kelaparan yang terus-menerus? Bagaimana kehidupan kita? Saudara, gambaran penderitaan manusia pada waktu itu terlihat dari kisah berikutnya, yaitu tentang janda di Sarfat yang mengatakan makanan yang dimiliki, bekal yang dimiliki itu hanya untuk bisa dimakan saat itu, dan setelah itu tidak tahu lagi dan tidak mempunyai simpanan makanan apapun juga. Sudah kita lihat, bukan cuma janda di Sarfat itu saja tentunya mengalami penderitaan seperti itu. Akan ada banyak yang seperti janda-janda di Sarfat pada waktu itu, yang tidak tahu lagi besok harus bagaimana. Mungkin juga sudah banyak yang mati karena kelaparan pada saat itu. Banyak keputusasaan terjadi pada saat itu. Saudara, ini bencana yang terjadi, yang sedang dialami oleh orang-orang yang hidup di Israel di zaman Elia pada waktu itu. Nah, saudara, di tengah-tengah musibah bencana yang seperti ini, apakah anak Tuhan tidak mengalaminya juga? Ketika kita melihat memang orang-orang Israel pada umumnya pada waktu itu sudah jatuh di dalam dosa yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Tetapi Elia, Nabi Tuhan ini adalah termasuk golongan orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Tapi bukan berarti Elia tidak terkena dampak dari bencana yang sedang terjadi. Elia pun mengalami yang namanya kemarau. Elia pun pastinya mengalami kesulitan sebagai akibat yang terjadi tidak ada hujan pada waktu itu. Saudara, bukankah ini sama dengan yang terjadi pada saat ini dengan kehidupan kita
dan juga sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Musibah di luar, musibah di dunia yang sedang terjadi, sebagai anak Tuhan, kita pun ikut mengalami akibatnya. Kita pun mengalami penderitaan yang sama. Kita pun kalau mau boleh jujur hari ini sedang bertanya, kapan Tuhan corona ini akan berakhir? Kapan Tuhan kami bisa beraktivitas seperti semula? Kapan Tuhan vaksin dari corona ini akan ditemukan? Sehingga penderitaan kami yang saat ini sedang kami jalani, semua ini bisa berakhir. Kekhawatiran kami tentang hari esok, semua itu bisa berlalu. Nah saudara, jikalau kita lihat dengan apa yang sedang dialami oleh Elia pada saat itu, saudara anak Tuhan memang ikut terkena imbas dari apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudara, kapan kita bisa mengerti tentang pemeliharaan Tuhan? Bagian ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kapan kita bisa mengerti tentang pemeliharaan Tuhan? Bukan sekedar teori, bukan sekedar satu konsep yang sering kita dengar melalui khotbah atau apapun juga. Saudara, kita baru benar-benar bisa akan mengerti yang namanya pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika kita sudah mengalami kesulitan, baru kita bisa mengerti. Saudara, berbalik ketika kita lihat, ya bercermin dari itu semua. Pada saat ini, kalau kita masih bisa memiliki makanan yang bisa kita makan, kita masih memakai pakaian bisa kita pakai, saudara, inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa dengan tenang, walaupun ada kegelisahan, tapi kita masih bisa melakukan kehidupan kita seperti sebelumnya, walaupun tidak persis seperti sebelumnya. Inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah jikalau melihat semua ini, seharusnya lah kita bersyukur untuk masalah yang saat ini boleh kita alami. Saudara, mari kita lihat lebih jauh lagi tentang cara Tuhan memelihara. Saudara, cara Tuhan memelihara itu begitu ajaib. Tidak terfikirkan oleh manusia. Bahkan mungkin bisa kita katakan enggak masuk akal. Bagaimana cara Tuhan memelihara itu? Secara teori, hitungan dengan logika, dengan matematika sekalipun itu tidak masuk akal. Saudara, ini contohnya yang boleh kita lihat. Di dalam bencana yang dialami ketika Tuhan hendak menyatakan untuk memelihara Elia pada waktu itu, yang pertama saudara, Elia disuruh pergi ke sungai Kerit untuk bersembunyi. Mengapa saudara? Saudara, ini maksudnya adalah menggambarkan perlindungan ataupun penjagaan Tuhan terhadap Elia. Karena tentu setelah Elia mengatakan tidak akan ada hujan atau embun pada tahun-tahun ini, setelah Elia mengatakan hal ini dan itu benar-benar terjadi, Ahab yang memang mempunyai istri Isabel yang memang tidak menyukai nabi-nabi Tuhan, pasti akan mencari sebagai seorang yang dianggap biang keladi ataupun penyebab dari masalah yang sedang terjadi. Saudara, bahaya bagi Elia pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan pun memberikan satu tempat yang cukup aman bagi Elia pada saat itu, yaitu di tepi sungai Kerit. Saudara, dari arti nama dari Kerit itu sendiri mempunyai arti adalah pemisahan. Sehingga di sini ada satu indikasi yang menunjukkan bahwa sungai Kerit ini adalah tempat yang sangat terpencil. Sehingga ketika orang mencari pun sulit untuk menjumpai orang yang dicari. Boleh kita bandingkan di dalam pasal 18 ayat yang ke-10, di mana rupanya Ahab sudah mencari Elia dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Tetapi di dalam pasal 18 ayat yang ke-10 di sana dinyatakan tidak bisa ditemukan. Saudara, ini perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada Elia. Saudara, dengan Elia pergi ke sungai Kerit, disitulah Tuhan pun mencukupkan akan kebutuhan air, kebutuhan minum bagi Elia di masa-masa kemarau yang pasti sulit untuk mendapatkan air pada saat itu. Nah saudara, yang lebih luar biasa lagi,
hati mungkin kita melihat, oh ya, kalau itu bisa dipahami dengan akal, dengan logika. Pergilah ke tempat yang sulit dicari, tempat yang tersembunyi, maka kau akan aman. Pergilah ke dekat air, maka kau tidak akan mengalami yang namanya kehausan. Sekalipun itu di musim kemarau, setidaknya ada air yang masih bisa untuk diminum. Saudara, tetapi yang luar biasa lagi, cara Tuhan yang lebih ajaib lagi dinyatakan di sana adalah Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memelihara Elia dengan mendatangkan, memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan Elia makan. Saudara, ini luar biasa. Mengapa saya katakan ini luar biasa? Saudara, kenapa Tuhan tidak memberikan perintah dengan burung yang lain? Kenapa harus burung gagak? Misalnya tidak dengan burung merpati. Sementara burung gagak itu ada beberapa hal yang semuanya bersifat negatif. Zaman sekarang saja, kalau kita perhatikan kisah-kisah di Eropa, burung gagak itu identik dengan tukang sihir. Biasanya memiliki burung gagak. Di Indonesia sendiri secara mitos dikatakan kalau ada burung gagak, ini menyatakan suatu pertanda kurang beruntung. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, saudara, di Alkitab sendiri tentang burung gagak itu sendiri di dalam Imamat pasal 11 ayat 13 sampai yang ke-15, di mana dikatakan tentang jenis-jenis burung yang haram. Saudara, burung gagak dan jenis burung gagak itu dikatakan termasuk salah satu binatang yang haram. Tapi burung inilah yang Tuhan pakai. Bukan cuma sampai di situ. Burung ini kita kenal sebagai pemakan daging dan rakus, saudara. Kalau ada daging ataupun makanan di mulut burung gagak ini, dia pasti akan langsung memakannya sampai habis. Dan dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Ini burung gagak, saudara, karakter burung gagak. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Apakah kita bisa melihat di situ? Burung gagak yang disuruh oleh Tuhan untuk membawa makanan, daging dan roti untuk diberikan kepada Elia. Kalau mengikuti karakter, sifat dari burung gagak itu, jangankan bawa daging kepada Elia. Ketika di mulutnya ada makanan, pasti sudah langsung habis, dia datang dengan tangan kosong. Tidak mungkin dia akan memberikan makanan kepada Elia. Tetapi disinilah kita lihat, Tuhan memakai hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia untuk memberikan sesuatu yang luar biasa sebagai bentuk pemeliharaannya kepada orang yang dikasihinya. Saudara, dalam masa kelaparan, boleh dikatakan Elia tidak mengalami kekurangan. Terpelihara dengan baik, makan, minum, ya, semua itu tercukupi di dalam masa kelaparan, sementara banyak orang yang sedang mengalami kesulitan di sana. Saudara, kita pada saat ini banyak hal yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah ada pemeliharaan Tuhan terhadap kita melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan? Saudara, percayalah, jikalau kita adalah orang yang dikenal oleh Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan disitulah tanda dari pemeliharaan Tuhan. Saudara, yang kedua yang boleh kita lihat, bahwa Tuhan akan memelihara setiap orang yang dikasihinya dengan cara baik, yang bisa dinalar, bisa diterima dengan logika, ataupun dengan cara-caranya yang ajaib yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Nah, saudara, bagaimana kunci pemeliharaan Tuhan itu sendiri? Perhatikan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saudara, ketika Tuhan berfirman di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat kepada Elia, saudara, Elia belum mengalami pemeliharaan Tuhan di mana burung gagak itu datang memberikan makanan, belum. Elia baru diperintahkan oleh Tuhan, pergi ke sungai Kerit, nanti aku akan datangkan makanan melalui burung gagak. Elia belum mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika Elia mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan, saudara, bukankah kalau kita pikir-pikir gak masuk akal? Tadi sudah saya sampaikan, kenapa dikatakan tidak masuk akal.
Tapi satu hal yang boleh kita lihat di sana, saudara, waktu firman Tuhan itu diberitakan kepadanya, Tuhan memerintahkan kepada Elia. Elia pun dikatakan pergi dan melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kalau kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan, kuncinya adalah percaya dan taat. Untuk taat harus percaya. Jikalau percaya, maka kita pasti akan taat. Kalau sampai hari ini kita belum melakukan yang namanya taat terhadap firman Tuhan, mari kita koreksi diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Saudara, percaya dan taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak mudah. Percaya dan taat kepada sesuatu yang kelihatan saja itu tidak mudah, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Boleh kita bandingkan, perhatikan kondisi Indonesia. Pemerintah memikirkan bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari pandemi corona. Sehingga dikatakan diam di rumah, jangan keluar. Kalau keluar pakai masker, kalau nggak perlu nggak usah keluar. Tetapi kita lihat, apakah semua taat? Tidak. Kalau taat, hari ini jumlah yang terkena virus corona tentu tidak akan bertambah semakin banyak. Tetapi sekarang nyatanya jumlahnya terus bertambah semakin banyak. Sehingga pada akhirnya diputuskan Indonesia terserahlah. Akibat apa, saudara? Ketidaktaatan. Saudara, pernah satu kali saya berbicara dengan Ibu Osni, begitu ya. Harus kalau keluar pakai masker, begitu ya. Ini virus memang gak kelihatan, tapi ada. Lalu dia katakan apa, saudara? Kalau coronanya kelihatan, orang-orang gak usah disuruh diam di rumah pun udah pasti gak akan berani keluar. Betul, saudara? Betul. Tapi coronanya gak kelihatan. Jadi seringkali disepelekan, seringkali keluar. Gak ada, gak perlu pakai masker. Ya, jangan-jangan ini mah betul-betul gak ada. Ya. Tapi seandainya corona di depan mata kita begitu kelihatan, ngeri, saudara. Boro-boro berani keluar, ya boro-boro keluar nggak pakai masker, pasti kita tidak akan berani keluar. Nah, saudara, ini ya kita diperlukan untuk taat. Jikalau kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara, kita akan saksikan video tentang ketaatan pada Tuhan. Ya, kita boleh saksikan bersama hal ini.
video tadi, kita melihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh untuk taat, tetapi orang yang di video digambarkan tersebut sulit sekali untuk taat, sampai Tuhan kejar, mau tangkap dengan tangannya. Tapi tetap saja tidak mau taat karena ada sesuatu yang lebih menarik dan logikanya, pikirannya berjalan di sana. Ya, tidak mau taat kepada Tuhan, pakai cara saya sendiri. Sekali gagal, dia coba lagi, Tuhan tetap mau merangkul, Tuhan tetap mau memegang. Bahkan Tuhan sudah tunjukkan tuh jalannya ke situ. Kalau mau ada air yang enak tuh jalannya ke situ. Tapi waktu dia lihat, wah tempat itu nggak bagus, menurut saya tempat itu tidak mungkin ada air. Saudara, maka dia tetap dengan caranya sendiri. Akhirnya kita sudah saksikan dia hanya mendapatkan 1 tetes air. Sementara di sana ditunjukkan yang menurut dia jalan yang tidak mungkin ada air. Disitulah banyak air dan hal yang menarik boleh dia dapati. Kita sudah melihat hal tersebut. Ini gambaran kita yang seringkali kita juga berlaku demikian. Saudara, bayangkan jadi Elia. Ketika Tuhan suruh dia untuk pergi ke Sungai Kerit, bukan tempat yang bagus, bukan tempat yang enak karena banyak orang pergi ke sana. Apalagi dikatakan ada gagak, saudara. Tapi di sana Elia tidak meragukan pemeliharaan Tuhan. Elia hanya mempunyai satu hati, percaya kepada Tuhan, taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga pada akhirnya kita lihat di sana Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui apa yang sudah kita renungkan di sini, kita belajar dari peristiwa ini. Kita belajar membandingkan peristiwa yang dialami pada waktu itu di zaman Elia dan Elia sendiri. Teladan yang boleh kita ambil, dan kita yang sedang mengalami bencana secara global pada saat ini. Saat ini kita juga sedang mengalami. Tidak ada satu orang pun dari kita yang luput di dalam mengalami musibah pada saat ini. Nah saudara, tetapi satu hal, bahwa kita yakin ada pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dengan cara yang kadang-kadang ajaib, yang tidak bisa terfikirkan oleh kita. Inilah yang menguatkan kita untuk jangan terlalu khawatir di dalam menghadapi semuanya. Kunci dari pemeliharaan Tuhan yang ingin kita alami adalah percaya dan taat. Mari kita belajar untuk mentaati setiap firman Tuhan, sekalipun itu bukanlah satu hal yang menyenangkan bagi kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami pelajari bersama. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami dengan cara-cara Tuhan yang mungkin tidak pernah kami pikirkan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk tetap percaya dan taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami yang saat ini sedang khawatir, setiap kami yang saat ini sedang gelisah tentang kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Karena sampai hari ini wabah corona ini belum berakhir. Biarlah Tuhan, Tuhan yang terus memegang akan ke depan dari hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Kami mau mengamini, meyakini akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Guru Injil Indah Mega. Baik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dari lagu KPPK nomor 154. Dia peliharakan guru. Kita akan nyanyikan ayat 1, ayat kedua, lalu ada intro musik. Kita akan masuk ayat yang ketiga. Dia peliharakan guru.
bersama-sama menyebutkan kembali ayat hafalan kita, baik itu minggu yang lalu, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Di dalam ayat hafalan minggu lalu diambil dari Matius 5 ayat 44. Kalau Bapak Ibu menghafal, mari kita boleh sebutkan bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu dari Matius 5 ayat 44. Baik, kita lihat untuk ayat hafalan minggu yang akan datang. Ya, dalam satu minggu ini itu dari Mazmur 55 ayat 22. Saya akan bacakan 2 kali ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Baik saudara, kita akan lanjutkan kembali satu pujian. Kali ini dari KPPK nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Saudara, kita akan nyanyikan, ada 3 ayat di sini ya. Hanya hidup
Tiba saatnya kita akan sama-sama memperhatikan ada warta, dan setelah itu doksologi, dan juga ada doa bagi mereka yang berulang tahun, doksologi dan juga doa berkat. Saya silakan untuk hambanya Pendeta Rudi Vega. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Saudara, segenap majelis hamba Tuhan dan badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada saudara-saudari sekalian semuanya. Dan tidak lupa selamat pagi juga kepada seluruh jemaat di GSRI Bogor. Tuhan memberkati dan Tuhan yang menyertai senantiasa. Saudara, ada beberapa warta yang saudara bisa ikuti melalui warta yang sudah dibagikan. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan untuk konseling dan dukungan doa, dapat menghubungi hamba Tuhan yang ada melalui nomor handphone maupun nomor WhatsApp, maupun bisa telepon ke gereja saudara. Saudara, yang kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, saudara bisa memberikannya melalui nomor rekening yang sudah dibagikan. Nah, saudara, sebagai catatan tambahan bagi saudara yang akan memberikan perpuluhan, harap di belakang daripada jumlah yang saudara berikan diberi angka 10. Dan juga untuk persembahan gerakan GSRI Sunter Peduli, saudara bisa tambahkan angka 12 di belakang jumlah yang saudara kirim dan transfer saudara. Nah, saudara, untuk kebaktian doa 10 hari, saudara bisa memperhatikannya hari serta tanggal dan jam di mana kita akan berdoa selama kurang lebih 10 hari saudara di dalam kebaktian doa 10 hari kita. Nah, saudara bisa memperhatikan jadwal dan juga jam yang sudah tertera di warta. Saudara, kegiatan GSRI Sunter Peduli saudara sudah dilakukan 3 tahap, yaitu tanggal 24 April, tanggal 4 Mei, dan tahap yang ketiga kita sudah membagikan kepada petugas kebersihan dan sebagainya saudara pada tanggal 15 Mei yang lalu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah saudara berikan, saudara mendukung di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu tanggal 20 ada Ibu Ana Susanti, tanggal 21 ada Bapak Banda Pratanata, tanggal 23 Mei ada Ibu Irawati Karyadi, dan tanggal 24 Mei ada Saudara Aven Gunawan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Saudara, sebentar nanti kita akan doakan sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara ikuti, yang bisa saudara terus doakan dan saudara dukung di dalam doa, baik itu bagi bangsa dan negara maupun juga bagi sekolah tinggi teologi iman, dan bahkan juga bagi gereja Tuhan. Saudara, demikian beberapa warta yang bisa saudara ikuti dan saudara perhatikan, dan mari kita sama-sama terus mendukung di tengah-tengah kondisi saat ini saudara yang kita hadapi. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik saudara, sebelum kita menaikkan doksologi dan terima berkat, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan bagi keempat saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Ana Susanti, untuk Bapak Banda Bratanata, bahkan untuk Ibu Irawati dan juga Saudara Aven Gunawan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan mereka, perjalanan iman mereka, apapun yang menjadi rencana mereka ke depan, Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Doksologi.
yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kepada kita satu keyakinan akan pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikian ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan silakan saat teduh.